Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Nah, ini kita rekaman malam-malam nih. Nah, udah bergabung dengan saya nih, nemenin saya di malam-malam yang agak-agak spooky. Apa kabar Mas Watching Movie? Halo, apa kabar Mas Bebe? Kabar baik, Mas. Sehat, sehat. Cuman merinding-merinding dikit ya. Udah malam. Nah, Mas, pada hari ini nih kita akan ngomongin sebuah film yang baru tayang nih di bioskop kita nih, yang judulnya The Conjuring 3 atau The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Nah, film ini sendiri kan kalau yang pertama keduanya itu disutradarai oleh si James Wan. Tapi yang ketiganya itu disutradarai oleh Michael Chavez. Namun si James Wan ini masih sebagai penulis dan juga yang bersama dengan si David Leslie Johnson McGoldrick nih. Nah, betul. Mas, sebelum kita ngomong masuk ke film The Conjuring 3 nih, saya mau nanya nih, kalau dari Mas sendiri itu sebenarnya suka nonton film horor gak sih? Sebenarnya tuh horor itu kalau di aku ya Mas ya, itu pilihan ketiga Mas. Jujur Mas, ketiga atau keempat bahkan keempat lah Mas. Kenapa tuh? Itu basicnya bukan aku suka Mas, aku semua genre tuh aku suka. Tapi soal priority Mas, ini soal priority. Jujurnya genre horor yang murni horor ya Mas ya, itu prioritas aku keempat Mas. Murni horor itu berarti setan, bukan thriller ya, dalam arti ya? Iya, murni setan itu yang bukan horor tuh bukan kayak film yang itu loh, No Breed itu Mas, apa No Breed ya? Oke. Jadi yang benar-benar kita bilang ini kalau horor kategori Mas itu yang benar-benar adalah setan ya, istilahnya makhluk halus. Kayak film Suspiria itu bagi aku horor itu. Oh, Suspiria dianggap horor ya, Mas ya? Bagi aku horor. Oke. Film Mama itu horor juga bagi aku. Oke, kalau Lariona? Itu horor. Horor ya, oke. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau Mas nonton horor itu sebenarnya nyari apa sih? Nyari sensasi apa sih kalau nonton? Sejujurnya karena ini priority keempat ya Mas, aku bilang ya, prioritas aku keempat ya. Jadi yang hype ini Mas, kalau saat ini Mas, mungkin kalau aku nonton horor adalah aku pengen cari tuh kenapa orang tuh tiba-tiba nih kalau Conjuring jujur ya Mas ya, di Instagram aku, di followers aku, terus aku following orang di WhatsApp aku, itu pada komen atau pada kayak ngebahas film Conjuring Mas, yang penyuka film Mas. Jadi ya jiwa penasarannya atau jiwa movie lovers ini tertantang Mas untuk nonton juga. walaupun nggak terlalu prioritas dari skala prioritasnya bukan horor nih, tapi justru Mas nih saat ini nih mendorong diri Mas ini untuk menontonnya justru ya, tujuan Conjuring ya. Apalagi ada satu lagi nih yang aku lihat di beberapa, bukan orang-orang biasa pun nih pada review Mas Conjuring Mas, pada kayak memberi suatu statement Mas, aku lihat Mas. Conjuring itu rata-rata ini setelah aku nonton ya Mas ya, aku nonton, aku lihat tuh statement mereka yang bukan reviewer deh kita ngomong deh. Itu 85% tuh pada bilang ini kayaknya kurang bagus lah. Kayaknya datar, terus kayaknya cuma menang si acting dua pemainnya ini aja, kayak gitu Mas. Ceritanya kayaknya terlalu apa gitu, nggak ada yang istimewa. Nah, makin tertantang gue nih. Justru kalau kayak Mas Watching kayak kalau misalkan kalau ada sesuatu yang bilang misalnya review-review yang jelek malah lebih penasaran. Loh, kenapa nih jeleknya nih? Kalau review-review bagus malah jadi males nonton gitu ya Mas ya. Ada sisi-sisi gitu, tapi gue nangkep pas bilang itu ketika gue udah nonton Mas. Jadi pas gue setengah nonton lah, kita ngomong lah, bukan nonton, udah nonton. Terus gue mencari tahu apa kata orang gitu Mas. Dan sebelumnya kan gue lihat bocoran-bocoran dari Instagram kan, maksudnya tanpa sengaja kita lihat kan. Nah itu emang rata-rata 85% bilang tuh banyak kayak mengkritik Mas. Mengkritik ya. Nah, oke.
Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, nah pengalaman Mas nonton ini gimana Mas? Apa yang Mas rasakan? Apakah berasa horornya atau ada pengalaman tertentu gak? Kebetulan ku nontonnya kan di bioskop mas. Suasananya masih belum malam lah, gue bilang lah. Pagi-pagi, ya menjelang siang lah gue nonton mas. Gue nonton, dan ini salah satu yang gue bilang ke Mas Bebe, gue belum nonton Conjuring 1, Conjuring 2, dan segala prequel-prequelnya tuh Annabelle. Apa gue belum nonton mas, jujur mas. Karena sekali lagi itu ada priority keempat gue mas. Bukan karena nggak suka nih. Gue belum nonton, tapi di sana karena gue tahu di sana ada si Patrick Wilson, lagi-lagi mas, Patrick Wilson, si Vera Farmiga. Ini adalah terutama si Patrick Wilson sih, bagi gue dia film-film dia nih yang selama ini bukan genre horor ya mas ya. Kan dia suka main genre thriller juga kan, si itu ya, si Patrick Wilson. Betul. Thriller yang kayak dark comedy gitu kan, dia kan suka kan. Gue berasa wah dia nih salah satu aktor watak. Gue sih nggak favoritin ya mas, gue nggak ngefans ya mas, tapi bagi gue dia salah satu aktor watak tuh yang hebat mas, bagi gue mas. Karakter itu kalau gue lihat dia main film itu jadi beraura berapi-api gitu mas, gue lihat dia mas. Sayangnya underestimate dia ya, maksudnya orang-orang masih agak kurang menghargai dia sih kalau menurut saya sih. Walaupun di setiap filmnya dia muncul di banyak film lah. Sebenarnya itu kalau kalian lihat itu, wah ini orang siapa nih? Ini orang kayak sering gue lihat nih, ya itu si Patrick tuh. Cuma kadang-kadang itu orang itu underestimate nih. Bahkan istilahnya media pun terkesan itu nggak terlalu istilahnya memberi spotlight kali mas ya. Padahal dia kalau gue lihat dia salah satu aktor yang punya karakter kuat mas dalam setiap filmnya mas. Memang sih gue tahu dia tampangnya tuh atau karakter kontur wajahnya dia emang sekilas kayak antagonis ya mas ya. Betul. Kayak Mads Mikkelsen mas. Betul. Karakternya gitu loh, kayak matanya emang kayak punya mata jahat. Kalau Indonesia tuh, kalau di Indonesia mungkin kayak Anwar Puadinya mas ya, ibaratnya ya, mas. Ya betul. Itu senyumannya sama teh, tapi bagi gue dia salah satu elemen penting dalam setiap film yang gue suka. Dari hampir film-film yang gue tonton dia emang nggak semuanya mas ya, tapi film-film yang gue tonton tuh bagi gue tuh cukup cukup bikin gue tuh nggak bilang film dia jelek mas. Messenger, terus banyak Stretch, itu ya. Stretch. Terus yang jadi korban pembunuhan, ada temennya mati tiba-tiba di dapur, itu tadi ya gue pengen bilang itu bagus lah, film-film dia tuh bagus banget mas. Film-film dia ringan-ringan dan menurut gue hidden gems, rata-rata tuh hidden gems mas film dia mas. Dan dia itu banyak sekali ngambil genre sih, dalam arti dari horor, drama, superhero pun dia mengambil nih, Watchmen, Aquaman sebentar tapi dia salah satu tokoh antagonisnya tuh mas ya. Berkarakter betul. Terus film perang yang Midway. Nah ini aku pengen suruh mas nonton nih, Let's Kill Ward mas. Itu bagi aku film kayak indie atau film yang nggak orang tahu ya. Tapi aku suka tuh mas film dia tuh yang judulnya tuh Let's Kill Ward's Wife. Let's Kill Wife ya. Iya, Let's Kill Ward nama orang Wife. Wah itu bagi aku tuh menghibur tuh film mas. Oke, Let's Kill Ward's Wife ya. Nah, sama yang film dia jadi tetangganya sama si Samuel Jackson juga bagus tuh, Lakeview Terrace. Betul, yang si ngeselin banget tuh si Samuel Jackson. Iya. Tapi yang paling hebat dia ya bintang filmnya yang main film Scratch itu mas. Stretch itu ya. Justru itu kan kayak di Bone Tomahawk juga, di The Founder juga, dia kan sebenarnya kan main banyak sih sebenarnya yang tadi saya bilang itu, cuman tadi itu mungkin kadang-kadang itu orang itu suka istilahnya kelewatan atau istilahnya suka nggak terlalu difokuskan. Sebenarnya itu dia sering main juga. Dia mungkin kalah pamor Wilson ya mas. Kalah pamor Wilson ya mas, sama Owen Wilson sama si Cliff Owen tuh orang jadi ketukar-tukar kadang tuh mas. Cliff Owen Wilson, terus Patrick Wilson tuh orang jadi bingung, tau gak lo? Kadang bingung ingat-ingat namanya. Iya. Kemudian dia satu ya, dan di sini mas dibuktikan, karena gue belum nonton itu mas, Conjuring 1, Conjuring 2 ya, terus tapi gue nonton ini ya, dia lagi-lagi dia membuktikan bagi gue sih mas.
membuktikan dia tuh salah satu elemennya sangat penting dalam film ini mas, dan dia berhasil bagi gue mas. Oke. Mulai dari gestur tubuhnya, intonasi suara dia tuh khas banget mas. Intonasi suara deh, kita nggak usah jauh-jauh deh. Pasti gerakan tubuhnya ketika dia lagi, mas sudah nonton ya, ini sedikit spoiler ya. Udah. Ketika dia lagi buru-buru manggilin istrinya, tapi kan kita tahu dia kan lagi bermasalah sama jantungnya kan. Betul. Itu bener-bener apa tuh meragain jalannya sampai pegangan temboknya pas udah 3 langkah itu, gue berasa dia menjiwai banget mas. Kayak gitu. Jadi benar-benar maksudnya kalau kita lihat itu, kalau dari pemainnya itu, dia itu namanya si Patrick Wilson ini, tadi itu dari gestur tubuhnya yang menahan sesak nafasnya, bahkan pakai tongkat segala macam ya. Iya, sampai megangin pohon pas udah jalan 3 langkah dia megangin pohon, bener-bener tuh hal kecil tapi bagi gue kayak yang detail tuh sangat keren maksudnya mas. Maksudnya tuh sangat diperhatikan banget sama dia mas. Gaya kaget dia ketika ada makhluk yang kayak di dalam bayang-bayang dia yang besar itu juga bagus, dia punya ekspresifnya mas. Atau yang pas dia lagi menjadi tanda kutip itu menjadi jahat ya di situ ya, dalam arti seolah-olah dia melihat sesuatu yang sebenarnya bukan yang dia lihat, jadi dia pengen melakukan kejahatan, membalas itu kelihatannya itu benar-benar menjiwai ya. Menjiwai banget, jadi kita ikutan ngeri. Jadi kadang kalau kata orang adegannya itu ngeri, itu gue rasa Conjuring 1, Conjuring 2 pun terbantu sama dia punya ini mas. Dia punya permainan actingnya mas, menurut gue mas, si Patrick Wilson yang kita tanpa sadari mas. Oke. Nah, jadi mas kan belum nonton yang ke 1 kedua, jadi istilahnya kita ngomong ini sebagai penonton yang fresh lah ya, baru benar-benar nggak tahu mengenai dunia Conjuring. Nah, saat menontonnya itu, apakah ada ketakutan tersendiri gak? Misalnya horor yang dibangun itu apakah berhasil gak? Ambience-nya sih mas ya, kalau gue lihat ya ambience atau suasananya sih, dari tone warnanya sama dari sinematografinya sih bagi gue cukup merasuk sih mas. Bukan takut ya mas ya, tapi bagi gue tuh hidup gitu loh. Suasana kota tahun 1981, gue bayangin tuh kayak kita ngeblend mas, pikiran kita ngeblend sama apa yang ditampilkan di layar bioskop mas. Ngeblend tuh jadi berasa tuh satu kesatuan film tuh berhasil bagi gue mas. Bukan soal ambience horornya mas ya. Ambience horornya bagi gue sih, karena gini mas, film ini gue lihat nih emang sedikit-sedikit ada thrillernya mas ya. Betul. Karena ini sekali lagi yang bikin gue tertarik lagi adalah yang berbeda sedikit dari Conjuring 1 dan 2 adalah ini adalah berdasarkan sebuah kisah nyata mas. Dan itu kan kita dikasih lihat tuh footage-nya di post credit ya terakhir itu kisah nyata loh mas. Yang kedua kisah nyata juga sih. Tapi kalau saya kisah kedua kan katanya dari buku memori dia ibaratnya menceritakan gitu mas kesannya. Dari buku dia. Kalau ini kan kayak seolah-olah tuh kayak kisah nyata yang dia juga nggak tahu gitu ibaratnya gitu. Awalnya dia karena bantu menyelidiki gitu kan. Nah, kalau dari eksekusi istilahnya horornya, elemen-elemen horornya istilahnya, dari istilahnya tiba-tiba muncul makhluk dalam arti yang tiba-tiba dari ranjang, apa istilahnya muncul makhluk yang tiba-tiba dari bayangan, atau istilahnya yang tiba-tiba yang di kamar mayat tuh, dalam arti yang tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, itu berhasil nggak untuk Mas? Kalau sebagai kita ngomong film berdasarkan kisah nyata ya, diangkat ya maksudnya ya, diangkat dari sebuah kisah nyata dan mereka menyelidikinya, dan bagi gue merasa ini salah satu lawan yang terkuat untuk mereka mas, menurut gue mas, ini kuasa jahatnya ini dan juga orang yang meremotkan itu mas, maksudnya itu men-setting hal ini bisa terjadi, menurut gue ini termasuk lawan yang nggak sembarangan mas. Artinya adalah di film ini gue merasa tuh antagonisnya tuh bukan orang yang sembarangan mas, bagi gue. Karena ini kita ngomong berbau thriller mas, dan ini kalau kita bilang tokoh utama antagonisnya kan manusia mas. Betul. Ya manusia ya. Jadi artinya menurut gue ini termasuk untuk dari sisi kita ngomong apa ya maksudnya ya, ngomong sebuah realita kenyataan dalam supranatural, ini menurut gue cukup menyeramkan sih mas bagi gue mas.
Soalnya kan kurang lebih kan hampir relate lah, apalagi kalau kita hidup di Asia ya, dalam arti ngomong soal Iya, kutukan, santet, kan kita istilah kan iya, gitu ya, hampir sama lah iya, ya. Kirim betul. barang, istilahnya kirim bunga, nggak Benar. taunya apa, kirim apa, nggak tahu itu udah diguna-gunain gitu ya Mas ya. Itu bisa, Hmm. itu bisa banget. Dan Hmm. bagi gue karena ini related sama sebuah kisah nyata, Mas. Bagi gue Hmm. nih menakutkan, Mas, untuk sebuah kisah nyata loh, Mas. Hmm. Berhasil menakutkan, maksudnya setidaknya itu membuat kita berpikir wah ini agak serem nih kalau beneran terjadi ke gue nih. Berhasil nggak untuk Mas Berhasil Wajib? berarti kalau dalam dunia kenyataan dan ini kalau menimpa siapapun yang orang yang bisa ngalamin hal ini berhasil bagi gue, Mas. Dan bagi gue sutradara cukup berhasil memberikan pesan, Mas. Ini kita ngomong bukan soal kita compare sama Conjuring 1, Conjuring 2. Tapi bagi gue nih delivery-nya nih sutradara nih gue bilang paten dan bagus, Mas. Ritmenya tuh bagi gue film ini ritmenya tuh dari awal sampai akhir tuh sangat terjaga, Mas, bagi gue, Mas. Kita nggak dikasih ibaratnya tuh napas yang terlalu lama-lama gitu, Mas, istilahnya, Mas. Gitu. Oke, cukup menarik sih. Nah, Gitu. ini nih yang satu hal yang gue nggak sabar nih, dalam arti kemarin soalnya lu kan sempat tease nih, nantikan istilahnya ending explanation dari Mas Watching nih istilahnya. Gue penasaran Iya. sih di situ sih sebenarnya sih. Sebenarnya apa nih yang lu istilahnya yang lu ingin sampaikan atau apa yang lu dapatkan tuh istilahnya? Dari diskusi sama teman-teman gue, Mas, ya, waktu sebelum gue tonton ya, Mas, ya, ada sekitar 6 orang lah kurang lebih ya, Mas, ya, yang mereka udah nonton ya, Mas, ya. Gue lihat tuh mereka tuh kayak bingung, Mas, kenapa bisa gini, tapi terlalu gini. Jadi semua tuh rata-rata underestimate. Jadi semua mungkin karena mereka kurang paham, mereka tuh bukan kurang paham ya, jadi menganggap film ini kayak terlalu kok ngegampangin gitu, Mas. Penjahatnya kayak gini, terus motifnya apa sih sebenarnya, kok dia milih orangnya seperti ini, kayak gitu-gitu. Banyak yang secara gampangnya mikirnya seperti itu, Mas, buat gue, Mas. Secara endingnya mereka, karena bagi gue mungkin mereka udah keburu itu, Mas, karena mereka nonton kan Conjuring 1, Conjuring 2. Kalau pikiran aku karena udah keburu berasa ada suatu ambience yang berbeda dari 1 dan 2 mungkin bagi gue, Mas, karena 1 2 mungkin terlihat horor banget kali, Mas, ya. Kasus thrillernya nggak ada ya, mungkin ya thrillernya mungkin nggak ada ya, Mas, ya, nggak terlalu thriller tapi lebih ke supranatural dikuatkan maksudnya kan, gue rasa ya. Jadi, emang berbeda sih karena gue kan nonton ke 1 ke 2 iya. Rasa seramnya itu jauh berbeda. Betul. Jauh berbeda. Tapi ini kan karena dia memiliki, sekali lagi ini kan karena memiliki sebuah kasus yang itu loh, Mas, dalam sebuah kota yang sebelumnya 193 tahun ya nggak pernah terjadi pembunuhan. Nah itu ada nilai plusnya juga, jangan salah, Mas. Tiba-tiba terjadi pembunuhan dan pembunuhannya unik juga nih, gue pikir dalam sebuah kenyataan unik juga, Mas. Dia ngaku dalam kuasa kegelapan atau kerasukan ya kita ngomong ya, Mas, ya. Dan si tugasnya si Warren sebagai seorang demolog apa sih namanya, ahli supranatural, atau dia ahli supranatural atau polisi, Mas, ya? Ahli supranatural. Nah, ahli supranatural adalah dia berusaha untuk membuktikan bahwa dari tindakan gambaran yang mereka dapat arahnya tuh memang sepertinya seperti itu gitu, Mas. Kayak ini dia lebih mengebelain ini si terdakwanya gitu, Mas. Jadi serunya menurut gue tuh di sana gitu. Sedangkan bagi gue lawannya si Warren, si suami istri ini cukup kuat bagi gue, Mas, karena ini kan kita dari awal sampai habis kan kayak dikasih teka-teki juga sebenarnya kan, Mas. Siapa nih sebenarnya kuasa kegelapan, atau siapa ini, atau si lakinya emang benar-benar gara-gara dia bersekutu sama setan atau gimana gitu loh. Kita mikirnya gitu kan, si Arne ya. Atau memang dia itu memang sengaja dalam istilahnya pengaruh obat-obatan lah, atau istilahnya cemburu lah, mabuk lah, seperti itu ya. Kalau kita orang secara logika. Iya, atau mungkin dia terlibat mungkin kayak perjanjian dengan yang setannya dianya gitu mungkin ya. Kayak gitu, Mas. Jadi secara ending explanation bagi gue ya, kalau menurut versi gue, Mas, ya, karena temen gue lihat pada banyak yang bingung. Bukan banyak yang pada menganggap tuh motif-motifnya tuh kayaknya terlalu ngegampangin sutradaranya, Mas. Endingnya tuh terlalu kayak cepet banget juga endingnya. Kan kita harus ketahui, Mas, di sini kan si
Oculus ya si itunya ya Mas ya. Kalau dibilangnya si anaknya si itu kan yang jahat kan sebenarnya anaknya pendeta kan Mas. Betul. Itu aja Nah, ini spoiler nih udah. di antara 1-2 aja tuh 1-2 orang temen gue tuh pada ngangel itu anaknya loh Mas. Wajar gak Mas menurut Mas pada ngangeh anaknya? Menurut gue sih agak wajar Mas. Itu sih kalau nggak sih istilahnya nggak keterlaluan sih, soalnya kan itu kan di bapaknya kan dia ngomong bahwa itu saya punya anak gini istri saya meninggal, itu kan harusnya udah tahu. Cuma karena karena bapaknya kan bilang kan ya ini karena saya ini benar-benar tertarik terhadap dunia Oculus, dalam arti dunia istilahnya dunia istilahnya gelap, dia pengen istilahnya sebenarnya itu tertariknya bukan buat dilakukan, tapi dia ingin meneliti nih sebagai pendeta ya, sebagai pastor tuh ingin meneliti. Ternyata sang anak itu malah terlibatnya jauh lebih dalam, bukan sekedar meneliti. Iya. Tapi kalau misalkan kalau bilang mereka nggak nangkep, itu bingung juga sih, kok nggak nangkep ya? Iya, ibaratnya sampai pembunuh itu sebenarnya siapa itu ada 1-2 tuh yang nggak ngeh Mas, nggak gitu siapa loh Mas. Dan menurut gue mungkin wajar sih Mas. Ada kan beberapa part kan, lu perhatiin nggak Mas, yang si anaknya kan sekilas mukanya kan wajahnya kayak si yang itu kan Mas. Yang setan ya? Iya setannya kan. Ada kemiripan sedikit kan memang kan. Betul. Urusnya kan. Betul. Dan jadi, mereka bingung, ada berapa juga bingung. Satu, kedua adalah mereka bingung kenapa urusannya sama si Ed ya Mas. Itu bagi gue juga wajar sama si Ed. Kesannya kenapa sih yang dikejar? Itu memang kan komut versi gue sih ini emang si Ed emang lagi pengen dikejar Mas. Si Ed itu bukan tanpa sengaja karena dia terlibat. Jadi si itunya sekalian mau bunuh dia suami istri. Menurut gue enggak, itu dari awal memang si Oculus ini anaknya ini si Aisla ya, si Aisla ini pengen emang kan dia ngejarnya 3 orang Mas. Betul. Ini kuncinya. Anak kecil segala macam kan? Iya anak kecil. Sebutannya apa, the lovers, the sons, and anak dari Tuhan ya, atau kiriman dari Tuhan kan. Dia tahu itu kiriman dari Tuhan tuh, kita tuh si Ed Mas. Betul. Si Ed itu. Jadi alasannya itu, jadi semua itu diskenarioin Mas. Mereka kan katakan kan kesannya serba kebetulan ya. Kesannya serba kebetulan, tapi sebenarnya tuh mereka memang udah incer si Ed. Karena kekuatan cinta dia, makanya dia mau hancurin dulu nih si Ed sama si Lauren itu Mas. Kan cara polanya si setan itu kan bikin seolah-olah dia nusuk, bikin pandangan dia itu kan kabur, terus dia tiba-tiba seolah-olah dia bunuh diri atau ditusuk sama dia gitu. Dia maunya seperti itu tuh polanya tuh Mas. Pola pembunuhannya seperti itu kan. Betul, dalam arti si Ed-nya dibikin ngebunuh si Lauren, terus mungkin kalau misalnya berhasil ngebunuh, nanti si Ed merasa berdosa jadi bunuh diri, sama seperti yang di penjara itu dalam pengaruh jahatnya. Iya, terus yang Sun itu kan, yang si cewek itu kan udah berhasil. Pertama dia ngebunuh temennya kan, terus dia bersalah, terus dia lompat dari jurang. Nah itu orangnya pada ngangeh tuh Mas. Terus padahal itu masih dalam satu rangkaian. Iya. Mas tahu gak Mas kenapa sih itu yang jadi Sun itu kenapa yang dipilih? Yang mana? Yang cewek itu, yang si siapa sih namanya tuh, yang dipilih, berarti tuh akhirnya jatuhin ke sungai itu. Yang jatuh ke jurang itu ya? Iya, kenapa dipilih? Kenapa tuh Mas? Kalau menurut Mas kenapa? Saya kurang nangkep tuh yang kenapa dia dipilih. Nah itu malah elemen penting bagi aku, karena kan lihat gak Mas di satu adegan di pertengahan film kan dia kan ada dikasih, ada yang nitipin dia tuh bendanya itu, totemnya itu Mas. Oh iya, totem, betul. Iya, totemnya itu yang kayak totem apa ya, kayak patung gitu kan. Kayak patung yang udah arwahnya kali itu apa ya. Nah itulah penyebab itu di awal ya. Jadi dia kan diceritain kan, dia kan kata si pendeta bapaknya itu kan, atau kata si itu ya, kata siapa ya, pokoknya dia bilang bahwa ini ngacak dia kan, sebenarnya dia ngacak tapi dia berpola gitu Mas, dan dia pengen menciptakan tuh dunia kacau, tau gak Mas? Menciptakan tuh kekacauan, sebenarnya dia pengen menciptakan tuh, si Isla itu adalah orang yang pengen menciptakan tuh sebuah kekacauan, terutama untuk dia tahu tentang si Ed, karena Ed kalau nggak salah kan dia
itu kan Mas, dia mungkin satu pengikut ini gue tangkap ya Mas, dia kayak pengikut yang ada di prequel yang ada di Conjuring itu kan dia salah satu pengikut yang kayak pemuja setan itu kan, jadi dia tahu si Ed ini adalah salah satu yang harus dimusnahkan gitu. Iya, istilah kayak gitu. Terus kenapa si anak kecil itu, nah banyak yang bingung juga, anak kecilnya itu siapa namanya, si David ya? Yang pertama. David ya? David bukan? David, betul. David itu kenapa yang dipilih juga, kenapa nggak orang lain kan? Bukan si Debbie kakaknya gitu kan, bukan si Debbie sebagai kakaknya, kenapa dia dipilih di awal kan? Karena kalau menurut Mas kenapa Mas? Kalau menurut Mas? Kalau menurut saya sih kalau kayak gitu tuh itu kalau David sih kebetulan sih Mas, atau kemungkinan besar itu karena dia tahu nih si David ini maksudnya dalam arti keluarganya itu menyayangi dia dan dia pasti ada tanda kutip itu kekasih pacarnya ini nih yang akan berkorban sih menurut gue sih. Gitu Mas, bukan karena dia megang sesuatu benda. Di awal itu dia nggak megang loh, dia emang ada megang. Kan diceritain di itunya, diceritain di flashback dia ke rumah baru, pas ke rumah baru Mas. Nah pas dia masuk rumah baru yang dia pertama kali masuk sendiri itu. Ranjang, nah itulah yang dipilih. Ranjangnya. Iya, dari ranjang airnya itu kan dia coba-coba masuk ke rumah dan itu mungkin dia lagi nunggu mangsa, mungkin yang lagi ditunggu siapa nih rumah baru, penghuni rumah baru. Akhirnya dia yang dipilih. Nah, jadi dalam arti gini, sebenarnya itu kebetulan dia yang ke situ duluan. Iya, tapi karena si Arning itu memang sepertinya tuh mau dipancing ya si Arnie ya. Si Arnie itu kan mungkin awalnya kan si itu sebagai apa namanya, sebagai si David sebagai itunya lovers ya, sebagai bahasa itu yang korbannya kan, tapi kan si Arnie mungkin nantangin si iblisnya itu Mas. Betul. Kekuatan si Red dia nantang, lu kirim ke gua dan si itu sempat melihat tuh. Iya, transfernya si Ed-nya. Ya sempat lihat akhirnya dia jadi kena jantungan kan, diancam sama si itu jantungannya. Gue nggak tahu Mas ya, di Conjuring 1 Conjuring 2 aja punya riwayat gitu atau gara-gara pas dia lagi mau nyelamatin. Seingat gue sih 1-2 kayak masih belum ada ya, seingat gue ya. Mungkin itu emang bertambahnya usia ataupun yang terakhir itu kan yang pertama itu kan sempat pengen dicengkram ya. Iya, soalnya dia bilang si apa namanya kayak roh jahatnya tuh melalui si David kan bilang, lu akan gua bikin jantung lu, gua tarik jantung, dia bilang gitu kan. Betul, yang dia saya berusaha cengkram malah bisa yang. Iya, itu gua rasa itu mungkin ada pengaruh dari kuasa kegelapan itu Mas ya. Mungkin sih, atau istilahnya ya tadi itu dengan kalau dalam cerita ini kan berkesinambungan tuh dengan bertambahnya usia segala macam sih, seperti itu sih. Cuman kalau kita lihat di film ini itu memang diperlihatkan bahwa setannya itu yang berusaha untuk mencengkram jantungnya kan. Iya, dia saya bilang seperti itu, dan si Ed tuh nyadar ya, si Ed itu hebatnya itu dia saling bahu-bahu sama si Lorraine. Emang si Ed itu kayak punya satu pikiran yang bagus sama mereka, walaupun kesannya si Lorraine lebih kuat ya Mas dari sisi itu ya, kayak pelacakan yang dia bisa ngebaca Mas. Melihat, betul. Bisa melihat, punya vision. Visinya kuat. Nah itu si Ed itu sempat kan sebelum dia pingsan atau apa kan dia sempat lihat bahwa itu si David pindah ke itu kan. Betul. Si itu, dan semua tuh nggak nyadarin kan, nggak menyadari, si Lorraine nggak menyadari kan. Betul. Jadi betul. Nah itu tuh baru dikasih tahu pas dia sadar dari pingsannya. Iya. Itu di awal kita udah dikasih itu sebenarnya sih adegan awal tuh yang termasuk yang paling terserem sih Mas, yang ketika anaknya badannya itu ngelip-lip joget patah-patah. Iya, itu ngeri loh Mas. Itu suasana anginnya terus anaknya cakarannya semua tuh ngeri loh Mas, itu sebenarnya Mas. Tapi juga tetap terjaga ritmenya sampai ending kalau lu perhatiin fokus nontonnya, dan kita nggak berharap terlalu jump scare yang gimana, kita ikutin alur. Kalau kita udah terbiasa nonton kayak film-film misteri, ini bagus bagi gue Mas. Ini kategori horor lah bagi gue Mas. Nggak horor ya? Horornya tuh masih horor misteri Mas.
Hmm. Jadi masih masih kalau Mas ini masih bisa nikmatin lah ya, karena horornya itu nggak pure horor ya kalau Mas, menurut Mas ya. Iya, horornya tuh masih bisa gue. Jadi gue bisa nimpalin nih mas. Jadi teman-teman gue besok gue pengen ketemu nih. Mau gue kasih versi gue nggak mau membenarkan ya. Tapi gue kasih Eh, kasih pengen gue jelasin gitu ke dia gitu. hmm. Banyak yang nggak paham mungkin atau yang menganggap terlalu pengen ekspektasinya mungkin pengen ke satu kedo. Jadi anggap ini udah buruk duluan mas. Mungkin bisa. Oh, ini Bisa. sebenarnya buat gue film yang cerdas maksud gue mas. Ini film yang cerdas loh mas. Oh. Dibalik memang ya sekilas ya klise-klise aja tapi bagi gue nih cerdas cara urutan cerita itu bagus mas Hmm, hmm, hmm. pemerannya bagus bagi gue dia kan si Loren tahu sendiri kan itu anaknya situ karena dia punya fisiknya berasa nih kayak di bawah tanah nih di bawah tanah dia kan akhirnya punya visinya seperti itu kan. Hmm, 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 hmm. Iya, emang sebenarnya ini kalau secara secara cerita sih emang cukup relate dengan Asia ya, Indonesia istilahnya, mengenai Iya, kutuk, mengenai yang tadi gue bilang itu mengenai santet, kan ini kan hampir sama kan. Terus habis itu betul. mengenai saya perjanjian dengan iblis yang dimana dia harus menjanjikan misalnya, oh kalau mau kekuatan gini harus korbannya segini, seperti itu ya. Ini Iya, benar-benar untuk Asia itu relate sih menurut saya sih ya. harus ya betul. Hmm. Nah, tadi kan Mas kan sudah panjang lebar nih ngomongin kelebihan-kelebihan dari film ini nih. Menurut Mas ada kekurangannya nggak? Kekurangan sih tentu mungkin bagi gue ada tapi bagi gue sih sedikit masih tertutup sama kelebihannya film ini sih mas jadi bagi gue ini nggak terlalu signifikan banget. Bagi gue mungkin kekurangannya mas ya, mungkin endingnya terlalu kesannya agak diburu-buru dikit memang. Yang tiba-tiba tuh mereka udah ketemu sama si Oculusnya atau anaknya tuh mas. Hmm, hmm, Dikit buru-buru. Tapi mau nggak mau memang karena di tengah sempat temponya melambat, bagi gue dengan temponya di akhir dikebut ya menurut gue ya itu ya cukup oke lah, masih oke lah mas. Terus Mas setuju gak dengan tindakan si Ed itu, dalam arti tidak berusaha menolong daripada tokoh jahatnya, istilahnya malah dia bilang malah, wah lu gagal nih mengirimkan tiga tiga roh kepada tuan lu, maka lu Hmm. taulah mereka nggak bakal pulang tanpa tangan kosong, istilahnya dengan tangan kosong. Hmm. Terus kayak dibiarin tanpa ada usaha untuk membantu. Kalau Mas, menurut Mas itu tindakan gimana? Bagi gue sih kalau di dalam situasi saat itu, bagi gue sih emang itu sudah tepat sih mas. Karena kan dia kan juga di bawah kayak tingkat kesadarannya kan juga masih setengah-setengah kan si Ed kan mas. Hmm, Iya mas. hmm, Tingkat, tingkat apa sih bahasanya sih tingkat kerasukannya kan masih belum waktu saat itu waktu di rumah itu kan kayaknya kan belum terlalu tingkat kesadarannya belum terlalu full kan mas kayaknya ya. hmm, 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 Ya hmm. sampai akhirnya pas mereka ketusuk kan toto mereka udah di lapangan rumput itu kan mas di depan rumah itu Itu dia naik ke atas soalnya, itu naik ke atas naik ke atas. bukan seolah-olah itu adalah sebuah kayak ilustrasi visi dan misi I- mereka. Ilusi bukan, kayak itu dia naik ke atas, tahu gue. Naik ke atas terus dia bilang, saya lupa bawa obat jantung saya ketinggalan kan. Ternyata itu ada dia bawa. Itu seperti itu sih. Nah, kalau jujur aja itu sih agak mengganjil sih, dalam arti eh, ya itu tadi itu menurut menurut gue sih agak mengganjil, karena dalam arti tapi kalau kok dibiarin gitu aja. tapi kalau menurut versi gue mas ya mereka ketika Hmm. sudah di bawah itu bener mas sudah dalam ruangan bawah tanah itu mas Hmm. tapi ketika terjadi pergumulan mas itu menurut gue itu pas terjadi pergumulan tuh mereka udah Antara kayak sadar nggak sadar, visi dan ilusi. misi Hmm. ilusi menurut gue ilusi yang Yang, benar-benar terjadi tapi ngelawan gitu ibaratnya gitu di dalam alam bawah sadar ya. yang dimana dia bisa melihat dirinya di depan ya, saya Iya, kayak kayak kaca gitu ya. ya iya gitu. Kalau menurut gue sih itu Mas Toto dia pas udah setannya mati kan ketusuk itu ya lehernya ya. Hmm. Udah hilang kan Toto dia beng langsung tiba di halaman kayak ibaratnya mungkin di bawah situ mungkin situasi itu karena udah bergumulan itu kalau menurut gue sih Mas. Kalau menurut Mas dia sempat naik ya Mas ya. Hmm. 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 Nah, ya tadi itu sih kalau gue sih poinnya sih yang kurangnya sih itu sih, terutama sih yang paling utama itu pas endingnya itu tuh. Yang berikutnya itu mungkin gue sama
sama seperti para penonton Conjuring lainnya ini mungkin karena berharap mempunyai istilahnya aura-aura atau istilahnya dieksekusi mirip kayak yang pertama dan kedua model horornya ini, ternyata beda jauh eksekusi model horornya dalam arti. Tadi kan si sutradara kan si Michael Chaves kan udah bilang Mas, sebenarnya kan dia ini emang sesuatu, malah dia bilang ini adalah, dan gue setuju mengiyakan Mas, ini musuh terkuat dari si Ed sama si Lauren Mas. Oh iya, karena di awal juga kan pendetanya kan ngomong kan, lu mau mengorbankan nyawa lu demi istilahnya anak laki-laki itu, emangnya kan sempat ngomong kan, karena ini emang bukan hal mudah, lu bisa mencoba nolong dia, tapi lu bisa mati nih, dan ternyata itu banyak adegan mereka hampir mati ya. Iya. Yang adegan kan udah sempet kesannya mereka semua tuh hampir kalah semua Mas, kayak hampir jatuh ke jurang situnya. Iya betul. Terus adegan terakhir itu yang gila sih, maksudnya dalam arti dia bisa misalnya iblisnya itu bisa memanipulasi kita ngelihat apa kayak yang pertama kan dia ngelihat wah pacar ini lagi joget-joget mesra, padahal sih enggak misalnya, atau nih pacar ini lagi diancam sama istilahnya sama temennya itu yang laki-laki itu padahal sih kagak, bos yang binatang itu kan, betul temennya kan itu kan, atau pas si Lorennya itu di rumah itu disangka itu setan kan sama si itu, iya makhluk gede itu kan. Seperti itu sih. Terus di rumah juga pas sebelum dia dapat bunga itu dia mau nusuk lagi kan, untung dipegang sama temennya dari belakang tuh tangannya. Oke. Ini jadi kalau sudut pandang aku karena belum nonton Conjuring 1, Conjuring 2, bagi aku nih untuk film horror misteri ya berdasarkan sebuah kisah nyata, ini nggak berlebihan bagi gue Mas. Nggak berlebihan dan nggak berkurangan ya? Iya, nggak berlebihan. Sebagai gue yang lihat ini adalah sebuah kisah nyata Mas ya, beda cerita. Kalau ini adalah sebuah horor yang seperti mungkin kalau kita bilang nggak terlalu digembar-gemborkan based on true story-nya Mas. Itu sih yang sudut pandangnya gue melihatnya sih. Menarik nih. Iya nih. Oke. Tadi kita udah ngobrolin panjang lebar. Statement gue mungkin mereka nggak setuju yang udah nonton 1-2 ya. Tapi sekali lagi ini esensinya adalah gue sudut pandang ketika gue melihat ini adalah sebuah horror misteri yang dirangkai dan pesannya dari sang sutradara. Kalau kita lihat dari end credit-nya, dari yang footage aslinya itu bagi gue berhasil Mas. Berhasil banget ya. Iya. Nah, kalau pesan untuk mereka nih yang belum nonton nih, dan mereka ingin mencoba penonton nih, baik itu yang sudah pernah nonton Conjuring 1-2 ataupun belum sama sekali, apa nih harus disiapkan nih? Apakah siap obat jantung atau? Kalau secara general sih ini salah satu film bagi gue yang cukup menghibur Mas, dan kita jangan, kalau udah nonton 1-2 kita jangan terlalu berekspektasi, bukan sebagus, gue nggak bilang dada kutip sebagus 1 dan 2, bukan sebagus Mas, seirama gue lebih tepatnya Mas. Seirama. Ini seirama 1 dan 2 karena ini bagi gue nih sebuah dimensi yang memang sutradara itu emang udah bilang di awal nih emang sebuah dimensi yang berbeda karena berdasarkan sebuah kisah nyata, dan musuhnya benar-benar nih kali ini adalah yang utama adalah manusia Mas. Yang dikendalikan oleh atau mengendalikan dan dikendalikan mengendalikan dari kuasa jahat. Nah itu bedanya sih menurut gue sih. Memang nggak ada apa. Kalau gue dengar kan kata temen gue, Conjuring 1, Conjuring 2 ada siapa sih? Ada tokoh-tokoh yang barbarok. Siapa namanya yang serem ya? Yang ada yang itu Falak segala macam. Ya Falak barbar apa itu sebutannya? Ya mungkin kalau ini kan emang tokoh utamanya mungkin yang penggerak utama motornya nih seorang diri itu si anaknya si pendeta itu. Itu sih Mas, berasa gak Mas si polisi kulit hitam itu kayak ada sesuatu hal Mas? Polisi hitam itu kan kayak yang itu kan masih berhubungan dengan anaknya yang dibunuh. Itu yang dibunuh itu bukan anaknya dia ya? Hah? Bukan ya? Soalnya kayak dia terakhir itu di kuburan deh. Di kuburan dia karena kan itu sedihin si pastor yang meninggal kan. Oh pasturnya, ya betul. Oh sorry, yang hitam itu karena dia kan dekat sama pastur yang kenalin ya, ya kan yang bilang apa
cari si ini nih gini kan. Nah, Tapi berasa gak sih si hitam itu kayak dikendalikan juga sedikit gitu loh. Maksudnya dalam arti dia penghubung salah satu si yang bikin si Ed sama si Loren tuh ketemu si Pastur kan sebenarnya kan. kalau gue sih nggak kepikiran itu sih. Mungkin dia ya itu mendapat pengalaman baru sih kan, awal-awal kan dia kan merasa dia nggak percaya kan, bahkan di tes nih, lu nih senjata nih ada 3 nih, lu pilih nih mana senjata yang beneran buat pembunuhan, istilahnya kan seperti itu kan. Yang sampai tuh lu sampai si Patrick Wilsonnya si Ed nggak mau kayak gitu, masa ngetes kayak gitu gitu kan dia kan. Masa jadi kayak sirkus istilahnya kan, Dia nggak mau suruh kalau nunjuk. salah, dia jadi nggak kompeten kesannya dong ya kalau salah ya. Tapi Iya, dengan tapi di satu sisi kan kalau orang yang kayak gitu kan merasa terhina, lu kok nyuruh gue buktiin kayak gini, mana gue lu mau terhina istilahnya. tuh. Tapi teman-temannya pun pada ngintipin, wih bener anjay. Nah, ini yang menarik adalah kata-kata terakhir itu di hukum itu adalah, saya iya gimana apa yang terjadi, misalkan kalau setiap kali pembunuhan itu orang ngaku-ngaku ya ini iblis yang nyuruh gue. Nah itu kan menjadi akhirnya jadi closing sentences yang bikin mikir. Jadi PR oleh semua hakim atau semua hukum di dunia tuh mas. Iya, dan tapi di satu sisi ya tetap aja daripada dibebasin. Tapi aja dari kesimpulan film ini kan akhirnya dia tetap dihukum kan? Karena kalau nggak dihukum lebih gawat, dalam arti nanti orang beneran pembunuh beneran ngomong kerasukan. Iya, akhirnya dihukum kan, tetap kosa 15 atau 20 tahun kan, tapi dia menjalani ternyata cuma 5 tahun gitu kan. Dan menikah, dan itu emang keputusan yang baik untuk menjaga kestabilan sih menurut gue sih. Dan si Arne itu sebagai bahasa itu sebagai penghubung ya mas ya. Bagi gue juga yang ada terus kan di setiap scene dia ada terus kan. Betul pemainnya. Pemainnya si Arne ini gue juga cukup salut juga sih mas. Dia setiap ekspresinya, cara dia kerasukannya tuh maupun dirinya tuh bagus bagi gue sih mas. Bagi gue ya ekspresinya tuh cocok mas. Iya, kalau menurut gue sih, gue pribadi sih dari pemainnya sih bagus total semua sih menurut gue ya. Baik itu dari anak kecilnya, baik itu dari kakak perempuannya, anak kecilnya itu kan. Iya, udah sehat aja ya. Besokannya udah sehat aja, udah normal ya. Bahkan yang pas dia cerita di dalam penjara tuh bilang, lu merasa kedinginan ya tiap malam ya. Maksudnya kan dari situ tuh mimiknya juga kita bisa ngeliat nih anak nih bisa acting menurut gue sih. Pemain itu benar-benar karakter itu dia bisa, ataupun misalnya ya tadi itu semuanya sih kalau menurut gue sih untuk para pemainnya di sini sih oke semua sih. Iya, tapi hebat kan, bener kan mas, kuasa dia punya kemampuan apa tuh bertelepati sama makhluk setan itu, menurut gue dia berhasil loh mas. Pendeta dia semua kan kalah kan dengan kuasa dia kan akhirnya, tapi untungnya si Ed punya jam terbang kali mas ya terakhir itu ya. Punya pengalaman sih, betul. Iya, akhirnya si Lorennya kan udah kayak kalah kan Lorennya kan. Lorennya tuh iya. Oke. Jadi ini kalau menurut Mas Watching nih harus tonton apa skip? Tonton lah mas ini mas. Wajib ya. Di bioskop ya apalagi ya. Tapi gue gak nyalain juga mas kalau gue udah nonton, bisa juga gue ketika gue udah nonton dulunya, gue udah nonton Conjuring 1-2, bisa juga mungkin gue berpikiran sama orang-orang yang pada bilang mungkin ya mas, tapi nggak tahu ya mas. Gue kan belum nonton, tapi kalau dari saat ini yang gue bisa bilang sudut pandang penonton baru ya. Nonton baru oke lah film inilah. Nggak mengecewakan lah mas, nggak bikin gue takut, nggak bikin gue boring. Itu 2 jamnya tuh kayak berasa tuh temponya tuh berasa enak mas, gue mas ngikutinnya. Oke. Suasana pun bagus. Halo. Iya mas, ambien suaranya pun bagus mas, ambien suasananya mas. Oke. Nggak, tadi saya kira itu freeze soalnya agak diem. Iya. Oke. Ini emang bener sih, kenapa kalau misalnya kalian kalau ingin mencari sensasi horor, ya boleh sih ditonton sih. Dalam arti mungkin akan mendapat
tontonan yang cocok nih, cocok untuk masing-masing pribadi kan, kembali lagi kan masing-masing pribadi apakah cocok atau enggak Iya. sih, seperti Ini itu. lebih hype daripada Quiet Place mas ini mas kulihat mas. Kenapa? Antusiasmenya nih plus 62 lebih antusias ini loh mas, Conjuring loh mas. Ya rame kok, rame betul. Nah, kemarin pas premier itu rame, walaupun siang pun rame itu. Iya betul. Itu ramai sekali itu, karena memang kayak ditunggu-tunggu, apalagi kan kalau film orang Indonesia kan suka dengan horor-horor sih, jadi emang ini pangsa pasarnya cukup besar sih, seperti Iya itu. betul mas. Oke, ini thank you banget nih Mas Watching nih, kita udah ngomongin soal horor nih, jarang-jarang ya kita ngomongin soal film horor ya. Iya. Soalnya jarang, ini pilihan keempat nih buat Mas nih. Oke, sekali lagi nih Mas Watching Movie Channel nih, terima kasih banget nih untuk bincang-bincang ini malam-malam nih, kita udah malam lagi nih ngomongin soal film setan pula nih. Tapi nggak kebayang-bayang kan Mas ya? Enggak, ini aku bagi gue enjoy ini. Masih bisa, soalnya nggak benar-benar terlalu horor yang gimana ya. Iya, ini horornya masih ya emang kayak kejadian nyata gitulah. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Watching nih. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol film lain, dan semoga ini kedepannya ada film-film horor lagi yang Mas Watching bisa nonton nih. Oke, untuk para sobat BB69 terima kasih karena telah mendengarkan pembicaraan kami. Jangan lupa dengarkan untuk episode-episode lainnya, tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you Mas Watching. Oke, thank you Mas Bebe, thank you.